Skill ke-18. Invert the subject and verb with conditional sentence. Conditional sentence ini kalian bisa lihat di berbagai referensi apa sih itu conditional sentence. Tapi saya menggambarkan sekilas tentang conditional sentence ini. Conditional sentence ini kita sebut sebagai conditional sentence karena terdapat ada dua kejadian dalam kalimat tersebut, dan kejadian yang lain baru bisa terwujud ketika kejadian yang lain itu terjadi. Misalnya, jika saya menjadi presiden, saya akan mengunjungi Korea Utara misalnya. Maka terdapat dua kejadian. Kejadian yang pertama itu menjadi presiden, kemudian kejadian yang kedua mengunjungi Korea Utara. Mengunjungi Korea Utara ini baru bisa terwujud ketika kejadian yang pertama terwujud. Maka disebutlah sebagai conditional. Conditional karena membutuhkan persyaratan baru kejadian yang lain bisa terwujud. Kejadian yang lain terwujud ketika kejadian yang lain terpenuhi, maka disebut sebagai conditional sentence. Bisa dilihat banyak polanya ya. Nah, di sini di conditional structure tertentu, the subject and verb may also be inverted. Bisa saja terjadi inversi. Ini bisa terjadi ketika kata kerja bantu dalam conditional clause, dalam conditional sentence adalah had, should, dan were. Ketika kata kerja bantunya ini. Jadi kata kerja bantu tadi banyak ya, ada is are, was were, kemudian do does did, have has had, kemudian modal. Should ini masuk kategori modal. Ketika kata kerja bantunya adalah salah satu di antara yang tiga ini, had, should, dan were atau were, dan the conditional connector if is omitted, dan conditional connector conditional connector itu if ini adalah conditional connector itu dibuang, maka terjadilah inversi. Jadi persyaratannya ada dua ya. Persyaratan yang pertama, helping verbnya, kata kerja bantunya harus had, should, dan were. Kemudian persyaratan yang kedua, conditional connector harus if, dan itu dibuang, tidak lagi dimunculkan. Contoh, if he had taken more time, the results would have been better. If adalah conditional sentence, kemudian had adalah kata kerja bantunya, maka memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama tadi, kata kerja bantunya harus had ataupun should atau were. Kemudian conditional sentence, conditional connector dalam hal ini if itu dibuang, baru terjadi inversi. Tapi di sini belum terjadi inversi karena if masih ada, sehingga belum terjadi inversi. Tapi sudah memenuhi persyaratan yang pertama karena helping verbnya, kata kerja bantunya adalah had. Di kalimat yang kedua, had he taken more time, maka terjadilah inversi karena conditional connector dalam hal ini if kita buang atau tidak digunakan, maka terjadi inversi. Had he, had menempati posisi mendahului subjeknya, dalam hal ini he, terjadi inversi. Kemudian di contoh yang kedua, I would have helped you if I were in a position to help. Were juga termasuk helping verb, kata kerja bantu yang bisa diinversi. Maka persyaratan yang kedua ialah harus dibuang if, baru bisa terjadi inversi. I would help you were I. Maka posisi were dan I ditukar karena if dihilangkan, atau konektor conditional connector yaitu if itu dihilangkan, maka terjadi inversi. If you should arrive before 6, just give me a call. Should you arrive, should yang awalnya ketika ada if, you menempati posisi mendahului should, tapi ketika if dihilangkan maka should mendahului you. Seperti itu. Ini penjelasannya, silakan dibaca seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dicontoh, the report would have been accepted bla 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 in checking its accuracy. A, if more care. Ingat persyaratan pertama tadi, helping verbnya antara had, should ataupun were.
had, should, ataupun were. Kemudian B, more care had been taken. C, had taken more care. D, had more care been taken. Penjelasannya di sini, in this example a connector if and a subject and verb are needed. Konektor if dan subjek serta verb dibutuhkan. But if could be omitted and the subject and verb inverted. Tapi ketika if-nya dibuang, maka subjek dan verb-nya diinversi atau ditukar posisinya. Answer E is incorrect. Jawaban A tidak betul karena dia mengandung konektor if dan the subject here but no verb. Dan juga terdapat subjek dalam hal ini care, tapi tidak ada verb. Sementara kita butuhkan konektor, kemudian subjek dan verb. Di sini belum ada verb. The report will have been accepted. Ini clause yang pertama. Kemudian butuh konektor if. Kemudian clause yang kedua belum memiliki subjek dan juga belum memiliki verb. Maka yang kita butuhkan adalah konektor, subjek, verb. Kalau konektornya dibuang, berarti subjek diinversi. Tapi kalau konektornya dipertahankan, berarti subjek tetap. Nah, di sini yang memiliki konektor hanya if, hanya A, tapi tidak memiliki subjek. Maka gugur. Dan yang lainnya tidak ada yang memiliki konektor. B tidak ada konektor, C tidak ada, D juga tidak ada. Kita lihat penjelasannya. Answer B is incorrect. Tadi jawaban A salah karena ada konektor tapi tidak ada verb. Kemudian answer B is incorrect juga salah karena dia memiliki subjek dalam hal ini care dan verb dalam hal ini had been taken. Jadi verbnya had been taken but does not have a connector, tapi tidak memiliki konektor. Jadi subjeknya adalah subjeknya adalah care, more care ya, care. Kemudian verbnya adalah had been taken, subjek verb, tidak terjadi inversi. Maka ia seharusnya dilengkapi dengan konektor. Karena ketika ada konektor maka tidak terjadi inversi, tapi ketika tidak ada konektor maka terjadi inversi. Dan di sini tidak terjadi inversi dan juga tidak terdapat konektor, maka dia dikategorikan sebagai kalimat yang salah. Tadi persyaratannya untuk menginversikan helping verb-nya had, kemudian should ataupun were. Dan persyaratan yang kedua, konektor dibuang. Ketika konektor tidak ada, maka harus terjadi inversi. Sementara di B ini konektor tidak ada dan tidak terjadi inversi, maka dikategorikan sebagai opsi yang keliru. Kemudian in answer C and D, di jawaban C dan D, if has been omitted. Konektor if telah dibuang because it is correct to invert the subject more care and the helping verb had. Karena itu bisa ditukar posisinya, diinversi antara subjek dalam hal ini more care dan the helping verb had. Maka the answer D is correct. Kenapa jawaban C yang keliru? Karena tidak adanya been ya. Had taken more care. Had sudah ditukas. Ini posisinya more care sudah tertukar, tapi juga menukar mengangkat verb utamanya dalam hal ini taken. Sama tadi seperti di contoh di skill sebelumnya, ketika terdapat dua helping verb, maka yang diangkat hanya helping verb yang pertama. Ketika terdapat dua kata kerja bantu, maka yang diangkat, yang ditukar itu hanya kata kerja atau kata bantu yang pertama. Nah, di sini bukan lagi kata bantu yang diangkat, justru kata kerja utama yang diangkat. Maka sama sekali tidak boleh memindahkan kata kerja utama di sini. Maka had taken more care
Ini had taken adalah verbnya, more care adalah subjeknya. Betul tertukar, tapi menukar terlalu banyak, memindahkan terlalu banyak verb. Yang seharusnya dipindahkan itu hanya satu verb, dalam hal ini had. Maka seandainya di sini had more care taken, bisa saja benar. Tapi karena mengangkat dua verb, yaitu had dan taken, maka dikategorikan sebagai opsi yang keliru. Maka D, had more care been taken. Seharusnya di sini ada been ya, had been taken more care, had been taken, diambil. Kemudian had more care been taken, head-nya diangkat ke depan, been-nya tetap di posisinya, taken juga tetap di posisinya, yaitu berposisi setelah subjek, dalam hal ini more care. Hanya head yang ditukar posisinya dengan more care. Ketika posisi head dengan more care tertukar atau terjadi inversi, maka conditional connector, dalam hal ini if, tidak lagi dibutuhkan. Maka jawaban yang paling betul adalah jawaban D, karena kita tidak butuh lagi konektor. Di A ada konektor tapi tidak ada verb. Di B ini tidak ada konektor tapi tidak terjadi inversi, harusnya terjadi inversi. Kemudian di C ini terjadi inversi tapi menginversi terlalu banyak verb, yang harusnya diinversi hanya satu verb, yaitu kata kerja bantu yang pertama, tapi mengangkat semua verb sehingga keliru. Kemudian D masuk kategori jawaban yang paling benar karena sudah terjadi inversi dan juga tidak terdapat konektor, dalam hal ini if, dan mengangkat verb yang paling pertama yaitu had, dan verb yang lain tetap di posisinya, yaitu jatuh setelah subjek. Hanya satu verb yang diangkat, hanya satu helping verb yang diangkat. Kemudian kesimpulannya, when the verb in the conditional clause is had, should, or were, ketika helping verbnya adalah had, should, dan were, it is possible to omit if, itu bisa menghilangkan if dan menginversi subjek dan verb. Contoh, were he here, he would help. Kalimat lengkapnya ini, if he were here, he would help. Ini bawah ya. If he were here, he would help. Ketika if tidak dihilangkan, maka tetap kalimat tidak terjadi inversi. Tapi ketika if dihilangkan, maka otomatis terjadi inversi. Seperti itu. Ini latihan untuk skill ke-18. Silakan dipelajari. Dan setelah ditulis, lihat contohnya, lihat jawabannya. Setelah dikerja, lihat jawabannya di apakah sudah betul atau tidak. Kalau ternyata salah, usahakan cari apa sih alasannya sehingga saya keliru di sini. Oke.